Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai praktikum final project untuk tugas mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Process. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada 5 orang di kelompok grup 1 ini. Berikutnya langsung ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan kita memiliki latar belakang masalah, di antaranya yang pertama adalah PT kami dinamakan Golden Fork Fashly yang akan mendirikan pabrik sejumlah 4, yaitu di Yuma, Fresco, Tucson, dan Pomona. Kita akan memilih salah satu di antara 4 area tersebut. Yang berikutnya adalah untuk menekan biaya operasional, lalu untuk mengevaluasi karyawan atau kinerja karyawan untuk melakukan efisiensi di perusahaan tersebut. Nah, tujuan penelitiannya diantaranya adalah menentukan lokasi produksi pabrik terbaik, menganalisa dampak kenaikan biaya bahan bakar, mengoptimalkan pengiriman produk, mengevaluasi efisiensi pemrosesan pemesanan, dan membandingkan skenario jumlah staf karyawan 5, 4, atau 3. Yang berikutnya, untuk manfaat penelitiannya yaitu mendukung keputusan ekspansi perusahaan, membantu perusahaan untuk memilih lokasi pabrik yang ditentukan, lalu menyediakan rencana distribusi produk, dan yang terakhir adalah membantu perusahaan dalam menentukan jumlah staf yang optimal dan efisien. Lanjut ke bab kedua yang akan membahas tentang modeling dan formasi. Yang pertama adalah problem datanya, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa akan merencanakan pembukaan pabrik di antara 4 lokasi, yaitu kapasitas produksinya maksimal adalah 20.000 ton. Lalu ada beberapa biaya logistik yang ada ketergantungan pada beberapa unit tertentu. Ini ada tabel untuk problem permasalahan, terdapat 4 tabel. Yang pertama tentang shipping cost dari material, yaitu produk ingredient mix-nya atau campuran bahannya, lalu ada permintaan, tabel permintaan, dan keempat adalah jarak antara plant ke customer. Lalu berikutnya ada tentang decision variable atau variabel yang akan diputuskan, yaitu di 2 tabel, yaitu site decision variable atau pemutusan di site mana yang akan dipilih, lalu production decision variable, produk mana yang akan diproduksi supaya hasil lebih efektif. Yang berikutnya ada objective function. Nah, pada kali ini kita akan memilih function min atau minimasi, karena kita akan menekan cost dari perusahaan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien juga. Nah, terdiri dari biaya pembukaan fasilitas dari sisi produksi, biaya pengiriman bahan baku, dan juga biaya distribusi produk jadi ke pelanggan. Bisa dilihat pada tabel atau gambar yang tersedia, itu adalah minimasi dari set, rumus minimasi dari set yang kami tentukan. Yang berikutnya ada kendala atau constraint function. Yang pertama ada demand constraint, sudah terlihat pada gambar berikut, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 3. Lalu ada maximum production constraint, state constraint, non-negative constraint, dan yang terakhir adalah variable binary. Nah, dari beberapa item tersebut nanti akan diolah datanya dan dapat kita lihat seberapa efektif dan efisiennya pada bab 3 dan bab 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan pengolahan data awal berdasarkan kondisi sistem pelayanan pesanan. Di sini ada beberapa referensi. Yang pertama yaitu rata-rata kedatangan pesanan atau lambda yang berjumlah 20 pesanan per jam. Yang selanjutnya yaitu rata-rata waktu pelayanan, yaitu 4 menit per pesanan, sehingga MIU-nya yaitu 15 pesanan per jam. Di sini kita akan membandingkan antara jumlah staf 5 staf, 4 staf, dan 3 staf. Di sini untuk waktu kerjanya sama, yaitu 8 jam dengan upah per staf yaitu Rp40.000 dan biaya tunggu Rp15.000 per jamnya. Kita masuk ke yang 5 staf ya.
Untuk yang 5 staf ini, laju pelayanan per stafnya yaitu 15 pesanan per jamnya. Untuk laju kedatangan yaitu 20 pesanan dan kapasitas totalnya yaitu 75 pesanan. Nah, di sini diperoleh utilisasi sistem yaitu 26,7%, sangat rendah. Dan waktu tunggu pelayanan sangatlah singkat. Dan probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem yaitu hanya 4,73%. Yang selanjutnya yaitu 4 staf. 4 staf dengan perolehan hasil probabilitas yaitu 5,18%. Dan waktu tunggu antrean sedikit meningkat tapi masih terkendali. Dan untuk biaya gaji yaitu 160.000 per jam. Yang selanjutnya yaitu yang 3 staf dengan utilisasi sistem yaitu 44,4%, mendekati kapasitas maksimal. Dan waktu tunggu dan antrean meningkat tajam dengan biaya yaitu 120.000 per jam. Oke, baik, selanjutnya yaitu bab 3 tentang proses data yang memiliki tujuan sebagai berikut. Nomor 1 yaitu menentukan lokasi produksi terbaik. Kemudian nomor 2, minimalkan total biaya yang meliputi biaya pabrik, biaya bahan baku, dan biaya distribusi. Dengan menggunakan metode Microsoft Excel plus solver dan model gabungan seperti volume produk ya, atau bisa disebut continue, kemudian keputusan buka pabrik atau biner. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama yaitu susun data yang meliputi biaya, permintaan, jarak. Kemudian selanjutnya buat fungsi objektif dengan minimize total cost. Kemudian nomor 3, tambah kendala seperti kapasitas, permintaan, dan maksimal 2 lokasi. Kemudian selanjutnya yaitu hasil analisa. Yang pertama yaitu lokasi optimal ditentukan, kemudian distribusi memenuhi permintaan, kemudian biaya operasional yang diminimalkan. Selanjutnya hasil analisa meliputi lokasi optimal seperti tampilan Excel software di samping, yaitu Tucson, AZ, dan Yuma, kemudian party mix, kemudian dikirim dari Tucson ke Square Q atau Ponix, selanjutnya regular dan green union chips dari Yuma ke Jones. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada bab 4 ini saya akan melanjutkan terkait Advanced Cash Analysis, di mana kita akan meninjau beberapa tantangan logistik dan operasional yang krusial serta pendekatan analisis kami untuk mengatasinya. Pertama, mari kita hadapi skenario di mana permintaan meningkat 10%. Peningkatan ini meskipun positif secara langsung akan membebani kapasitas dan distribusi pabrik kita. Ini berarti kita memerlukan pertimbangan ulang volume produksi dan jalur pengiriman untuk memastikan kita dapat memenuhi permintaan baru tanpa hambatan. Selanjutnya, kita juga menghadapi tantangan terkait problem logistik di satu pabrik. Hal ini berpotensi menurunkan kapasitas distribusi secara keseluruhan. Dan jika tidak ditangani dengan baik, penyebaran sistem dapat meningkatkan biaya dan risiko keterlambatan. Analisis sistem antrian digabungkan dengan optimasi lokasi produksi adalah kunci untuk menilai keputusan dalam situasi nyata yang kompleks dan berubah-ubah ini. Tidak hanya itu, kami juga mempertimbangkan dampak dari pengurangan karyawan ditambah kenaikan biaya bahan bakar. Ini berarti biaya transportasi akan terus meningkat, dan sejumlah staf yang terbatas dapat meningkatkan waktu tunggu pelanggan. Oleh karena itu, kami melakukan uji sensitivitas dengan simulasi kenaikan tarif bahan bakar dari $0,15 hingga $0,30 per ton mil. Tujuannya adalah untuk melihat dampak terhadap pemilihan lokasi dan total biaya distribusi. Sebagai hasilnya, kami menyimpulkan bahwa strategi distribusi harus fleksibel. Organisasi harus secara teratur melakukan evaluasi biaya eksternal seperti bahan bakar, dan yang terpenting saat situasi berubah, penting untuk memiliki rencana yang fleksibel dan cadangan. Integrasi hasil optimasi dan simulasi ini menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan 3 komponen biaya utama, model optimisasi
dapat menemukan lokasi produksi terbaik, yaitu biaya untuk membeli bahan baku, biaya transportasi bahan baku, biaya distribusi kepada konsumen. Untuk distribusi dan pemilihan lokasi, model penggunaan variabel kontinu dan variabel biner. Menurut analisis, sistem antrian 4 orang adalah jumlah karyawan yang paling efisien. Metode simulasi dan data-driven sangat efektif dalam proses pengambilan keputusan strategis logistik. Kemudian adapun saran dari kelompok kami, perusahaan harus memilih lokasi produksi terendah sambil mempertahankan fleksibilitas terhadap perubahan biaya bahan bakar. Sebelum implementasi nyata, simulasi dan validasi tambahan diperlukan. Untuk strategi distribusi, pengadaan, dan alokasi karyawan, tetap gunakan pendekatan yang didorong oleh data. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, model dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti ketidakpastian tentang permintaan, biaya terkait penyimpanan, pemasangan sistem antrian di pusat distribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.